Halo teman-teman kebidanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman kebidanan semuanya, sehat-sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan membawakan materi tentang screening pranikah. Yuk kita kenalan dulu sama kelompok 2 ada siapa aja. Oke, yang pertama ada rekan saya Kak Revalia Novita Pondi dan saya Ananda Ipangestu, dan yang ketiga ada Kak Anis Yulian Lestari. Selamat menyimak materinya ya. Bye bye. Jadi baik, di sini kita akan belajar bersama-sama apa sih yang dimaksud dengan screening pranikah. Jadi, screening pranikah ataupun uji pranikah ialah serangkaian uji yang wajib dilakukan saat sebelum pernikahan. Di negara-negara lain, screening pranikah telah jadi persyaratan harus untuk pendamping yang hendak menikah. Perihal tersebut disebabkan tidak selalu orang memiliki riwayat kesehatan yang baik. Seorang yang nampak sehat bisa memungkinkan mempunyai watak pembawa karier atau penyakit. Itu menurut Kemenkes RI 2018. Kemudian yang berikut, apa sih yang perlu di-screeningkan? Screening pranikah dilakukan oleh sepasang calon pengantin dengan melibatkan beberapa tes untuk melihat ada atau tidaknya kelainan penyakit pada genetik, infeksi, dan penyakit menular seksual, mencegah risiko penularan penyakit pada anak yang akan dilahirkan. Selain itu, deteksi dini sebelum menikah merupakan tahapan signifikan yang menentukan kesehatan dan kesejahteraan calon pengantin dalam memulai peran sebagai suami istri pernikahan dan sebagai calon orang tua nantinya. Nah, apa sih manfaat dari screening pranikah? Menurut Hendriana 2021, manfaat screening pranikah itu yang pertama, menurunkan angka kematian ibu dan anak. Yang kedua, menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, menghindari komplikasi sepanjang kehamilan serta persalinan. Yang keempat, menghindari balita lahir mati, kelahiran prematur, serta BBLR. Terus apalagi sih manfaatnya? Yang berikut, menghindari cacat lahir atau peradangan neonatal, mencegah berat badan lahir rendah serta stunting, menghindari penularan vertikal HIV atau IMS, dan menurunkan risiko kanker pada anak. Dan yang terakhir, merendahkan efek diabetes tipe 2 serta penyakit kardiovaskuler dan riwayat penyakit menurun lainnya. Itu menurut Mimik NCD 2011. Nah, terus kapan dong waktu yang pas atau tepat buat melakukan screening? Menurut Kemenkes RI tahun 2018, waktu yang tepat untuk melaksanakan screening pranikah adalah 6 bulan sebelum pernikahan. Lalu, prosedur apa saja yang dilakukan saat pemeriksaan screening pranikah? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik secara menyeluruh atau sering dikenal dengan pemeriksaan head to toe dan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang kedua adalah pemeriksaan penyakit menular meliputi penyakit hepatitis B, hepatitis C, HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual. Yang ketiga adalah pemeriksaan organ reproduksi. Pada wanita akan dilakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG untuk menilai bagaimana kematangan dan besarnya sel telur serta menilai ketebalan rahim dan kelainan pada organ reproduksi wanita. Pada laki-laki akan dilakukan uji fertilitas sperma untuk melihat bagaimana bentuk dan ukuran, jumlah, serta pergerakan sperma. Yang keempat adalah pemeriksaan alergi untuk mengetahui zat-zat yang menimbulkan alergi. Untuk pemeriksaan alergi sendiri dapat dilakukan dengan melakukan tes darah, tes pada kulit, serta atlas eliminasi. Yang kelima adalah pemeriksaan darah meliputi pemeriksaan darah lengkap dan pemeriksaan TORCH. Pemeriksaan TORCH sendiri bertujuan untuk mencegah komplikasi pada janin saat kehamilan.
Yang keenam adalah pemeriksaan genetik untuk mengetahui apakah ada kemungkinan penyakit genetik yang akan diturunkan kepada bayi. Pemeriksaan genetik sendiri biasanya meliputi pemeriksaan sindrom Down, talasemi, hemofili, dan sebagainya. Selain screening di atas, masih ada loh screening yang harus dilakukan, yaitu salah satunya adalah screening untuk kesehatan mental. Screening kesehatan mental ini sangat penting untuk menentukan bagaimana kematangan persiapan psikologis dan emosional calon pengantin. Evaluasi kesehatan mental ini bisa dilakukan dengan bantuan psikolog atau psikiater, sehingga apabila terdapat masalah bisa segera terdeteksi dan dicarikan solusinya. Selanjutnya adalah konseling pranikah. Konseling pranikah sendiri mempunyai peran yang sangat penting bagi persiapan calon pengantin. Dalam konseling pranikah ini kita bisa mengelola dinamika kehidupan sosial dan mengelola konflik serta menjalin komunikasi yang efektif antar pasangan. Dengan konseling pranikah, mereka dapat belajar bagaimana cara menghadapi perbedaan, kemudian mengelola stres, serta mempererat hubungan emosional mereka. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang screening pranikah. Ubur-ubur ikan lele, semoga bermanfaat le. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih materi kita kali ini? Menyenangkan bukan? Terima kasih yang sudah menyimak materi kita sampai akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.